kayak memang sendiri nggak sih ketika doang kok bilang nggak akan operasi. Aku pernah bilang aku nggak bakal operasi gigi aku, ya kan? Nggak akan operasi gigi aku. Aku akan OP orang-orang ngumpetin OP karena penyakit, OP karena enggak. Aku mah emang pengen cantik. Aku pengen cantik, aku pengen berubah itu aja. Karena aku capek dihina orang. Bukan aku kodrat dari Allah pengen berubah, enggak. Sekarang tuh udah gimana ya? Udah kebanyakan orang juga seperti itu. Bukan ikut-ikut juga. Mumpung ada yang menawarkan gratis, rumah sakitnya bagus. Korea pun nawarin aku dua dari Korea nawarin aku tolak karena aku nggak ngerti. Satu nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Korea. Jadi nunggu orang Indonesia nawarin aku. Ternyata ada orang nyari aku kok di tempat aku, yuk mau minta apa aja dikasih. Jadi Korea aku tolak karena aku pengen di Indonesia aja biar aku bisa ada yang di teman-teman, kalau ada apa-apa ada keluarga di sini. Apa yang pengen ubah mungkin dari operasi sendiri? Hidung aja sama mata sama kulitnya, gigi belum. Motivasinya terpenting adalah supaya tidak dihina ya, atau Ya, harus capek dihina. Kan bilang nggak capek kan? Nggak capek kok. Capek aku, tapi gigi aku, dokter pun ada yang nawarin gigi aku. Tapi nanti kalau anakku sudah menikah semua, Ulfi, Yoga udah nikah semua, mungkin aku akan merubah gigi aku juga. Karena apa? Itu capek dihina orang. Aku sabar, aku kuat, tapi coba gua cantik masih dihina apa enggak sih gitu aja. Kata orang ntar rezekinya habis. Kalau rezeki dari Allah, aku bilang gitu. Rezeki semua diatur. Mungkin kalau aku cantik ada yang ngelamar aku juragan atau sultan atau datu ya enggak. Karena aku punya body yang bagus tinggi. Masa aku jelek terus, aku pengen berubah itu aja. Bukan aku sok cantik, bukan aku sok apa. Pengen merubah diri aku. Itu hak aku gitu kan ya. Kalau masalah rezeki kita minta sama Allah, kita jalan benar. Allah tahu kalau misalkan aku tuh seorang janda yang mencari uang dengan halal, udah itu aja gitu. Tadi kan bilang katanya siapa tahu dapat sultan segala macam, artinya kok pilih-pilih juga untuk Nggak pilih-pilih, nggak mungkin aku cari orang berondong lagi yang aku ngasih makan dia, nggak mungkin dong. Aku pengen hidup aku juga berubah, hidup aku juga pengen kaya seperti teman-teman aku gitu kan, yang nggak mau dihina terus jadi orang gitu. Cukuplah aku dulu ya ada. Ngomong-ngomong soal gigi, Elis Gigi kan terkenal dengan giginya, terus kalau empo akhirnya operasi terus mungkin daya tariknya kan di gigi gitu kan po ya. tetap dong Elis gigi, kan gue punya gigi, nggak ompong. Mungkin kan daya tariknya di TV mungkin. Ya dulu kan aku karena dari Lenongnya ya terkenalnya jadi dokter Elis gigi, kan itu sama almarhum Olga. Jadi 2006 itu aku disebut Elis gigi. Mungkin nanti di tahun 2026 ini berapa tahun jadi tuh? 2006 sampai 2026. 20 tahun Elis gigi berubah jadi Elis Sumingkem. Mungkin tapi daya tariknya hilang mungkin Pak, apa Daya tarik hilang, rezeki dari Allah nggak bakal hilang, aku percaya. Selama kita minta sama Allah, selama kita jalan benar, itu pasti Allah ngasih rezeki buat kita. Aku bisa dagang bebek Po Eli, aku punya dagangan. Aku bisa jual-jual baju. Aku nggak malu orangnya. Ada kan di TV rezekiku habis ya, nggak dipanggil-panggil lagi atau aku bisa dagang. Aku orangnya nggak malu. Aku meskipun aku harus jadi kayak dulu pembantu lagi, ART lagi, aku masih mau selama itu cari uangku halal, udah itu aja. Berarti udah siap mundur dari dunia hiburan? Udah mundur dari entertain. Aku bisa jadi kok, bisa main film, iya nggak? Bisa jadi, tetap Elis Gigi. Elis Gigi nggak bakal hilang dari nama aku dibesarkan oleh TV, itu Elis Gigi. Tetap, tapi nama aku kan Elis Suhari. Tetap nama panggung aku Elis Gigi. Bu Eli merasa pernah sering dihina itu dari kapan Bu? Baru bilang emang udah lama ngerasa banyak hinaan itu. Semenjak aku ditinggal sama laki-laki ngianatin aku, itulah aku mulai ternyata aku harus berubah, karena kalau aku begini terus aku nggak bakal dapet jodoh yang benar nemenin aku sampai aku nanti mati. Kok, Ya. tapi selama 20 tahun di dunia entertain, apa sih kok titik terendah itu? Terendah. Paling Titik terendah mana? Ya 2 tahun lalu nih aku sampai punya hutang, sampai aku sakit begitu orang, gitu kan ya. Semua orang pernah ngerasain seperti itu, tapi aku tetap tegar, tetap semangat mencari uang kembali lagi. Aku bodoh banget, istilahnya ada orang jauhin kemarin karena aku dikatain Eli nggak punya apa-apa. Aku tetap aku nggak bakal berubah hidup aku di titik terendah, teratas pun aku sama tetap menjadi seorang Eli. Kok emang bener kok mau Beneran, menikah Pak. lagi tadi ngomong di dalam. Menikah lagi itu cuman
Nikahan kemarin itu bukan nikah beneran, itu cuma simulasi doang untuk dibayar di sebuah gedung pesta untuk jadi modelnya, dan kan gedung baru itu untuk tempat wedding. Jadi aku diundang sama mangku cowok itu, dan sekarang orangnya down karena banyak yang hujat. Dia belum kuat, kan dia seorang penyanyi loh, di pemenang ajang bakat ya gitu. Cuman dia mungkin kurang kuat hujatan, kurang kuat. Kayak aku kan kuat ya, tidak gimana pun yang penting tidak berbuat dosa, rezekinya halal, tidak berbuat zina atau macam-macam. Tapi mereka udah down duluan, dia udah down duluan. Gak kayak aku kuat, karena jalan aku dari entertain dari dulu emang dihujat orang, tapi dari hujatan itu kan bisa jadi punya nama. Ya selama orang itu hujat masih baik-baik aja ya ke aku tidak laporan ke polisi. Tapi kalau udah hujat ke anak, ke keluarga, aku bisa lapor. Tapi kalau untuk hujat diri aku sendiri, aku nggak masalah. Oh, itu kan cuma simulasi doang ya. Tapi Simulasi. ada rencana buat nikah nggak sih ke depan? Kalau menikah pasti ada nanti, tapi tungguin aja, jodohnya mesti di tangan Allah, gitu aja. Aku lagi perbaiki diri dulu, ikut kajian dulu, tetap dunia akhirat jalan. Tapi bukan yang mesti memperbaiki dulu juga, kok sempat bilang udah dari waktu yang lalu ya kok. Maka sampai saat itu juga masih tetap Sendiri, aku udah 4 tahun sendiri, saya sama Aher, selesai aku pokoknya selesai sama pasangan sama Aher kemarin, sama Aher selesai, aku belum cari cowok lagi. Yang deket-deket cowok itu ya cuman untuk cari uang aja, bukan settingan, bukan pansos, bukan apa, cuman kan aku seneng nyanyi nih, dia suaranya bagus, jadi aku mau jadi teman duet, aku bikin lagu gitu, punya karya gitu aja sih. Kok tapi nggak capek kok dibilang settingan terus? Dibilang capek dong dikatain orang terus, tapi kan hidup aku, niat aku jalannya bener. Kalau capek sampai nangis aku tiap hari tuh dikatain, aku cari duit tuh gimana ya gitu, katanya aku harus cari uang seperti apa lagi ya, yang penting kan aku nyari uangnya halal, aku nggak mau istilahnya nggak mau nipu orang. Aku susah hidupku selama umurku 55 tahun ini, aku cari uang sendiri tanpa ada yang bantuin. Apa salah aku misalkan sama cowok bukan settingan tapi punya karya berdua, nggak salah kan? Suka aku suka nangis sendiri, ya Allah salahku apa sih, dosaku apa gitu kan, kenapa sama orang kok suka ngehujat aku seperti itu. Aku jelek, emang aku jelek, tapi dari sini aku pelajari aku harus cantik. Adalah sebuah klinik yang mau endorse aku merubah wajah. Pasti orang nggak suka aku merubah wajah, tapi pasti ada aja hujatan. Tapi aku pengen seperti wanita lainnya, wanita sempurna. Aku pengen cantik. Sekarang kan udah teknologi udah canggih ya. Usia aku sih karena pengen OP ini karena usia juga udah 55 tahun. Aku pengen cantik. Keinginan saya pernah ngomong sama aku, kok kalau empok mau dapet suami yang punya duit, mau dapet suami yang kaya, aku harus berubah. Mungkin laki-laki punya duit tuh nggak mungkin cari wanita yang seperti aku, pasti pengennya yang lebih cantik. Makanya aku akan percantik diri, insya Allah bulan ini, doain aja operasinya berhasil.